Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Mendagri Tito Karnavian untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu usulan formasi P3K resmi ditambah tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 daerah ini auto berstatus sebagai P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan Mendagri Tito Karnavian berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Belum lama ini, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat bersama dengan pemerintah daerah untuk membahas nasib para tenaga honorer. Sebagaimana diketahui, pada seleksi P3K tahap 1, rupanya masih banyak tenaga honorer yang ada di dalam database BKN yang belum kebagian formasi P3K penuh waktu. Tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN yang belum kebagian formasi tersebut mendapatkan kode kelulusan R2 dan R3 tanpa L. Nantinya, para tenaga honorer yang tidak kebagian formasi sementara akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu. Salah satu hal yang mengakibatkan banyak tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN tidak kebagian formasi adalah minimnya usulan P3K dari Pemda atau pemerintah daerah. Hal tersebut lantaran terjadi keterbatasan anggaran untuk pemberian gaji P3K penuh waktu. Setelah menggelar rapat dengan Mendagri, akhirnya terdapat Pemda yang akan menambah usulan formasi P3K penuh waktu. Adapun Pemda yang telah sepakat akan menambah usulan formasi P3K penuh waktu adalah Pemprov Kepulauan Riau. Setelah rapat dengan Mendagri, Gubernur Kepri Ansar Ahmad langsung mengumpulkan kepala UPTD dan menerima perwakilan audiensi dari tenaga honorer yang berstatus atau mendapatkan kode R3. Akhirnya, Gubernur Kepri memberikan angin segar untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R3 yang kini bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Gubernur Kepri akan mengirim usulan P3K ke pusat nantinya. Setelah disetujui oleh Menpan RB, langsung dilakukan pengangkatan R3 menjadi penuh waktu. Pengangkatan R3 menjadi P3K penuh waktu tersebut akan dilakukan secara otomatis. Dalam hal ini,
Kemendagri menyampaikan pihaknya akan menekankan untuk Pemda yang sama sekali tidak membuka seleksi P3K untuk segera melakukan rekrutmen. Namun bagi Pemda yang saat ini telah membuka sedikit formasi untuk sementara tenaga honorer R2 dan R3 akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi intinya untuk Pemda Kepri atau Kepulauan Riau telah mendengarkan audiensi dari para OPTD bahwa para tenaga honorer yang mendapatkan kode R3 atau R2 sangat banyak sekali, sehingga Kepulauan Riau akan menambah formasi untuk P3K penuh waktu. Semoga saja daerah-daerah lain, daerah kita semua menyusul Kepulauan Riau untuk menambah formasi, sehingga rekan-rekan tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 bisa menjadi P3K penuh waktu di tahun anggaran 2024 ini. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari Kemendagri Tito Karnavian untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2 dan R3 terkait dengan hasil pengumuman seleksi P3K tahap 1 tahun anggaran 2024, yaitu usulan formasi P3K resmi ditambah tenaga honorer R2 dan R3 daerah ini auto berstatus sebagai P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.